Selamat pagi anak ibu. Pagi. Gimana harinya? Semangat kan? Masih pagi loh. Bu. Oke, baguslah. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memasuki pembelajaran, ibu harap ibu mau kita berdoa dulu sebelum belajar. Bu minta tolong sama Jojo. Tolong pimpin doa kita hari ini. Oke, Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau nanya nih, ada nggak yang sakit hari ini yang nggak datang? Bu. Siapa? Hari Bu. Rela Bu. Kenapa mereka nggak datang? Bu. Ya udah doain teman-temannya supaya mereka sembuh dan supaya bisa ikutin belajar kita lagi ya. Oke, biar supaya suasananya makin semangat, ibu ada lagu untuk anak-anak ibu semua. Ikutin ibu ya. Ya Bu. Bu. Ibu akan mulai, nanti kita ulangin sama-sama, oke? Oke Bu. Oke, Bu. 1, 2, 3. Anak ibu hari ini apa kabar? Oke, kita ulangin sama-sama ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Anak ibu hari ini apa kabar? Anak ibu hari ini semangat. Ada Sekolah sore. Aku harap semuanya semangat. Jadi saya mau tanya, kita kira-kira hari ini apa? Siapa yang tahu kita apa? Saya, Bu. Siapa tuh? Oh, Jojo. Tema kajian itu aktivitas ekonomi dan sumber daya alam, Bu. Oke, baik. Terus. Oke, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang tahu contoh kegiatan-kegiatan ekonomi? Siapa tuh? Ada Bu. Oke, silakan Adel, silakan. ada contoh kegiatan ekonomi. Pertama jual bakso, yang tiga jual lemari. Dan banyak lagi Bu. Bagus. Tapi sedikit tidak anak ibu udah ngerti ya mas contohnya. Untuk kita biar supaya mengerti kita tentang pelajaran kita ini itu tentang aktivitas ekonomi dari anak itu biar supaya kalian lebih ngerti tentang pelajaran tadi gimana ibu akan menjelaskan tentang materi kita itu. Oke? Jadi bu kalian perhatikan video itu dengan sama. Nah, tahu ada yang kurang jelas gitu Pak. Bisa diulang karena nanti setelah video itu bakal bentuk kalian dalam beberapa menit dari soal nanti Bu. Oke? Bu. Oke, hari ini kita akan bahas 3 sub-poin apa aja. Yang pertama ada bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, yang kedua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang ketiga pengaruh kondisi alam dengan kegiatan ekonomi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Anak-anak pasti tahu kan, kita tuh secara nggak sadar pasti pernah melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang nanti akan menghasilkan ekonomi, yaitu apa? Uang. Pasti anak-anak ibu udah pernah gitu melakukan kegiatan ekonomi, contohnya seperti anak-anak ibu beli jajan. Beli jajan ini termasuk kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena si penjual, ibu-ibu yang menjual itu menghasilkan barang kan, membuat barang, lalu anak-anak ibu membeli. Makanya kegiatan anak-anak ibu itu termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa-apa aja? Tuh, 1 kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan satu lagi kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya seperti kita.
Lalu yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang yang dihasilkan oleh si produsen ke konsumen. Kita lanjut ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau memakai dari hasil produksi. Jadi misalnya ibu kasih contoh gitu kan. Nah, misalnya anak-anak ibu orang tuanya beli lemari gitu kan. Datanglah ke toko tukang lemarinya. Datang bla 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 beli. Yang buat lemari itu disebut produsen. Kenapa? Karena dia yang membuat lemari. Lalu yang kedua, kan tidak bisa kan anak-anak ibu mungkin tidak punya kendaraan gitu kan untuk membawa lemarinya itu ke rumah. Maka ada yang tukang angkut kan, ada yang tukang ngirimnya, atau misalnya ada kurirnya yang antar lemari itu ke rumah anak ibu. Maka si kurir tersebut disebut dengan distributor. Kenapa? Karena dia yang menyalurkan barang lemari tadi ke rumah anak ibu. Lalu ada konsumsi. Apa itu? Yaitu orang tua anak ibu tadi yang membeli lemari tadi. Maka orang tua anak ibu tadi disebut apa? Konsumen. Lalu kita akan belajar ke pembahasan yang kedua, yang apa itu? Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama itu ada satu, pertanian. Mengapa pertanian? Karena faktanya Indonesia itu disebut dengan negara agraris. Apa itu negara agraris? Kenapa disebut negara agraris? Karena rata-rata orang Indonesia berprofesi sebagai petani. Lalu yang kedua ada perkebunan. Indonesia termasuk negara yang menghasilkan banyak contoh tumbuh-tumbuhan. Contohnya misalnya perkebunan buah, coklat, dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada peternakan. Kegiatan ekonomi yang ada di peternakan adalah seperti menghasilkan telur, daging, menghasilkan susu sapi, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat itu ada perikanan. Kegiatan ekonomi yang ada di sektor perikanan adalah seperti menghasilkan ikan-ikan yang bisa anak-anak ibu sekarang konsumsi. Itu termasuk kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena ada nelayan yang mengambil ikan ke laut, ada distributor, ada orang yang mengantar ke pasar atau ke pajak, lalu ada kita yang beli, konsumen. Maka disitulah termasuk kegiatan ekonomi berlangsung. Lalu yang kelima itu ada di sektor kehutanan. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor kehutanan adalah seperti kegiatan menghasilkan kayu. Makanya anak-anak ibu sekarang bisa menghasilkan, bisa menikmati punya bangku yang nyaman untuk bersekolah, dan pembuatan lemari, meja makan, dan lain-lain. Lalu yang keenam itu ada di sektor pertambangan. Kegiatan ekonomi yang terkait di sektor pertambangan adalah kegiatan menghasilkan seperti emas, perak, dan yang lain-lain. Lalu yang ketujuh ada dari sektor industri. Sektor industri itu terbagi dua. Apa aja? Satu, industri besar. Yang kedua, industri kecil yang sering disebut industri rumah tangga. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri masing-masing itu adalah satu, untuk industri besar dia seperti menghasilkan pesawat, motor, kereta, dan yang lain-lain. Lalu untuk industri rumah tangga seperti membuat batik, kemeja convention, dan yang lain-lain. Oke, kita masuki ke subpoin yang terakhir, yaitu adalah pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Kita tahu kan anak-anak, keadaan di Sumatera dengan keadaan di Papua itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena letak kondisi di mana kita tinggal itu berbeda. Maka kegiatan ekonomi itu juga berpengaruh dengan keadaan alamnya. Contoh, misalnya orang yang di pantai, yang tinggal di pantai, maka kegiatan ekonominya itu seperti menghasilkan ikan, rumput laut, dan lain-lainnya. Pokoknya berkaitan dengan hasil laut gitu. Lalu untuk orang yang tinggal di dataran tinggi seperti pegunungan, bukit, dan yang lain-lain itu biasanya menghasilkan buah, lebih ke sektor pertanian. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, kita bisa ke Brastagi. Apa hasil pertaniannya? Apa hasil kegiatan ekonominya? Satu, kita bisa menikmati jeruk-jeruk Brastagi, buah naganya, dan yang lain-lain. Oke, sampai di situ aja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di esok hari. Bye bye. Kan udah ibu kasih. Nah, udah pagi ya sih. Bu. Jadi habis ini ibu akan kasih sadar
ini membagikan kalian dari kelompok. Udah pada lihat semua suratnya? Jadi Bu harap itu kan orang-orang yang bagi. Jadi di kelompok kalian kerjakan Ibu yakin juga sih selanjutnya itulah soal yang bakal kalian nanti hasil soal jawaban soalnya itu kita bisa dalam kelompok, oke? Kita diskusinya nanti dikirim ke WA grup juga, oke? Diskusi ini selesai. Oke, tadi jadi hasil jawaban itu baca Kak. Hasilnya bagus-bagus, tapi memiliki poin-poin yang sama, maksudnya jawaban dari setiap kelompok jauh beda kali, sama semua dan bagus semua. Tapi karena kita diskusi kan, Ibu akan membuat satu soal yang menurut anak-anak wajib gitu untuk kita diskusikan, yang mau diskusikan atau yang nanti gitu. Ada nggak nomor yang Ya Bu, nomor berapa itu? Bu. Bentar Ibu cek. Oke. Kenapa nomor 2? Ibu berikan jawabannya dulu. Coba kelompok 1 dulu. Coba sampein kepada kelompok 1. Silakan untuk menanyakannya. Saya mewakili kelompok 1 di jawaban di nomor 2 itu ada katalog dapat kita kait kenapa daur ulang dan banyak kelompok dan lain lagi. Itu jawaban dari kelompok. Bagus kalau nanti yang belum sama jawaban nanti lihat di grup ya. Kan tadi lihat di grup kelompoknya. Kok 2? Bagaimana jawabannya? Saya Bu. Ya silakan. Silakan Nak Jojo. Oke Bu. Yaitu melakukan daur ulang, menggunakan transportasi umum, hemat dalam menggunakan air dan listrik, dan lain-lain Bu. Itu Bu. Bagus jawabannya. Hampir-hampir sama ya kan seperti kelompok 1 tadi. Ya Bu, hampir sama Bu. Oke, terima kasih ya Nak. Iya Bu. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini diskusinya. Jawaban-jawaban anak Ibu tadi semua udah bagus kan? Dan hampir-hampir sama kayak Ibu bilang tadi. Jadi Ibu rasa kalian sudah bisa lah gitu dibilang untuk memahami materi yang kita pelajarin hari ini. Jadi sebelum Ibu benar-benar ngakhirin pembelajaran kita hari ini, Ibu coba meminta tolong siapa yang berani atau siapa yang bisa gitu kan nyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Itu seperti apa? Bu. Oke, silakan kepada siapa ini? Adel, silakan Nak. Jadi Bu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang menghasilkan uang Bu. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan produksi itu disebut produsen Bu, yang melakukan distribusi disebut distributor, dan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen Bu. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Ibu rasa udah cukup bagus ya kan? Bagus pengalaman. Tepuk tangan dulu untuk Adel. Sekali lagi Ibu minta tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum benar-benar berakhir pembelajaran kita kali ini, Ibu minta tolong kepada anak Ibu Jojo, coba pimpin kita supaya kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Pada anak Jojo, silakan. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tugasnya, kirim ke WA, terus dicek, lalu dijalankan dengan baik. Ibu harap kalian jaga jarak, biar supaya kita tuh aman gitu dari pandemi, dari virus corona inilah. Kalau mau akhirin pertemuan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.